Ratusan orang abaikan keselamatan saat rapid test di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Miliki paket sabu, artis Catherine Wilson ditangkap polisi. PDI Perjuangan usung Gibran menjadi bakal calon wali kota Solo. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan ini sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi beberapa warga histeris melihat rumahnya ludes terbakar di Paseban, Jakarta Pusat. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Senen, Jakarta. Tiupan angin kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Secara gotong royong, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga, namun belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tahu saya lagi kunjungan romantik, lihat besar aja kayak gini. Tapi nggak tahu dari apa penyebabnya gitu, Bu. Rumah ibu kebakar juga, Bu? Nggak tahu di kayaknya atas udah kelihatan si atasnya, cuma nggak tahu kenapa enggaknya. Oh, awalnya dari belakang rumah ibu atau? Iya, dari belakang sekolah SD Paseban. Selain berusaha memadamkan api, warga juga berusaha menyelamatkan harta benda mereka dan mengumpulkannya di tempat yang lebih aman. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 20 orang terkait aksi unjuk rasa ricuh di depan gedung DPR Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut 20 orang yang ditangkap bukan bagian dari masa aksi. Dua 20 orang ditangkap akibat melempari petugas dan merusak fasilitas umum saat pembubaran demo malam tadi di depan gedung DPR RI. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, 20 pelaku merupakan pelajar dan pengangguran sehingga dipastikan bukan merupakan bagian dari masa aksi. Saat ini polisi masih memeriksa 20 orang pelaku di Diskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya sempat terjadi kericuhan ketika masa pendemo dibubarkan petugas. Sejumlah oknum pendemo melempari petugas dengan botol kaca dan merusak mobil petugas lantas. Masa dibubarkan karena telah lewat batas waktu berunjuk rasa, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada saat pembubaran kemarin, ada sedikit insiden. Pada saat pembubaran sekitar jam 9 malam, pada saat sudah teman-teman dari mahasiswa sudah bubar, ada insiden sedikit, oknum-oknum yang coba melempar petugas pada saat itu. Mungkin yang viral juga termasuk ada anggota yang dilempar, anggota lantas di tol, kemudian juga ada kendaraan mobil lantas yang sempat kacanya pecah ya dilempar. Ini sudah berhasil kita amankan 20 orang. Ya, diamankan 20 orang, sekarang dilakukan pemeriksaan di Ditkrim Polda Metro Jaya. Dari ke-20 orang tersebut, hampir rata-rata adalah pelajar. Ya, hampir semuanya itu adalah pelajar, ada juga orang pengangguran sebagian besar. Jadi kalau kita lihat muatan yang demo adalah teman-teman dari mahasiswa, dari BEM, dan lain-lain. Ternyata yang ditangkap ini adalah pelajar pengangguran rata-rata. Jadi pelajar dan pengangguran yang belum kuliah sama sekali. Makanya ini masih kita dalami semuanya. Apakah mereka ini memang provokator, ada yang menunggangi atau segala, ini masih didalami oleh Krimum Polda Metro Jaya. Karena yang bersangkutan 20 orang masih kita lakukan. Kemarin 2 unjuk rasa digelar di depan gedung DPR, yaitu menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Demo menolak Omnibus Law sempat ricuh sebelum bubar, sementara demo tolak RUU HIP bubar sore hari.
Demo elemen buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bertahan hingga malam dan sempat rusuh kemarin. Sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dalam demo yang telah melewati batas waktu itu, sejumlah kelompok mulai melempar botol ke polisi dan juga membakar beberapa benda di lokasi unjuk rasa. Namun ricuh tidak meluas dan massa akhirnya membubarkan diri. Sebelumnya terdapat juga unjuk rasa dari sejumlah kelompok yang menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Kelompok Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah ormas Islam berdemo di depan gedung DPR. Sementara dari GMBI demo di belakang gedung DPR dengan orasi dan memasang spanduk di pagar gedung parlemen. Demonstran menuntut pencabutan RUU HIP dari program legislasi nasional. Namun masa aksi menolak RUU HIP membubarkan diri lebih awal, yaitu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews. Masih dengan peristiwa unjuk rasa yang menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan Kamis sore, pembubaran aksi sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah massa yang dianggap provokator ditangkap polisi. Pembubaran unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh Kamis sore. Polisi melepaskan tembakan gas air mata dan mengejar massa yang mulai bertindak anarkistis. Polisi pun menangkap sejumlah massa yang dianggap sebagai provokator. Kemudian tiba-tiba disusupi oleh kelompok-kelompok yang jahat, yang mungkin kelompok 1, 2, 3 orang, itulah yang membuat jadi biang kerok sebenarnya. Jadi sebenarnya semua bisa berjalan dengan baik. Cuma karena itulah ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi, akhirnya melihat situasi tidak kondusif, akhirnya anggota mengambil tindakan untuk membubarkan. Sebelumnya sejumlah buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap mengancam kaum buruh. Usai petugas membubarkan pengunjuk rasa, akses jalan yang sebelumnya diblokade mulai dibuka. Kini satu mahasiswa yang ditangkap polisi masih menjalani penyidikan di Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Banjir rendam ribuan rumah di Wajo, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.